Akhir-akhir ini cuaca lagi nggak bersahabat banget ya. Kadang hujan dan kadang panasnya minta ampun. Kalian jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Dan mari kita mulai podcast ini di Let's Go. Welcome back to Kuru Podcast. Anyway, hari ini gue ada kabar baik buat kalian semuanya nih. Sekarang Kuru Podcast tuh udah hadir di Noise, salah satu platform broadcasting terbesar di Indonesia. Jadi kalian bisa streaming podcast ini di YouTube, di Spotify, ataupun di Noise, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Oke, anyway, hari ini gue lagi ada penasaran sama satu hal nih. Pernah gak sih kalian pacaran? Terus tanpa kalian sadari, kalian melirik cowok atau cewek lain yang mungkin lebih cantik, lebih anggun, atau yang lainnya deh. Tapi sebenarnya itu wajar gak sih? Lu nanya gue. Iya dong. Nanya siapa lagi? Tapi pertanyaan lu bagus. Heeh. Itu wajar gak sih? Heeh. Menurut gue tuh wajar banget. Lu pernah gak sih di posisi kayak gitu? Wajar. Sering. Kok bisa? Itu kok bisa? Bentar, untuk menjelaskan situasinya dulu ya. Gue udah punya pacar. Oke. Dan maksudnya situasi, lu nanya gue kan karena itu kan, karena gue udah punya pacar gitu. Iya, iya. Dan kondisinya adalah gue tidak sedang bermain-main pacaran gitu. Yes. Hanya untuk status doang gitu maksudnya. Yes. Jadi makanya lo kemudian pengen tahu apakah untuk orang yang ada di status kayak gue normal melakukan itu. Iya, untuk orang yang pacaran untuk melakukan hal kayak gitu atau pernah kayak gitu, itu sebenarnya normal gak sih atau boleh gak sih? Menurut gue itu, ini orang akan gak suka ya, tapi itu normal, wajar, dan natural bahkan terjadi gitu. Kok bisa? Jadi tuh Bentar, ada itu buku yang termasuk aku baca. selingkuh gak? Tidak. Kok bisa? Karena bahkan di buku yang aku baca, sorry lagi nih aku lupa nih siapa. Kebiasaan banget. Tapi ya? dia bilang gini, it's just as natural as breathing. Kenapa? Bahkan se-ekstrim itu loh dia menjelaskannya. Lu ya kan kalau kita nafas kan nggak berpikir ya Har gitu. Iya. Ya kan kita kan nafas tapi kalau aja ngelirik gitu. orang kan ngelirik orang lain kan berpikir gitu. Karena kita memaknai meliriknya itu kemudian itu adalah sebagai sesuatu yang salah. Tapi yang dia berusaha jelaskan tuh gini. Kalau lu tuh tertarik pada jenis kelamin tertentu, misalnya kayak gue straight, gue tertarik sama cowok gitu. Itu senatural bernafas untuk lu lihat cowok yang menarik gitu loh, ngerti gak sih? Oke. Senatural itu untuk lu cuman kayak ngeliat tek gitu. Oh iya dia ganteng. Oke. Bahkan aneh kalau lu melihat orang ganteng terus lu bilang enggak dia enggak ganteng gitu. Ada yang salah sama kepala lu gitu. Tapi ganteng kan subjektif kan. Iya dong. Maksudnya kalau misalnya ya kalau ya mungkin aja di posisi itu menurut lo itu dia ganteng dan menurut orang lain tuh dia nggak ganteng. Enggak. Justru menurut gue dia ganteng, tapi kemudian gue terus berusaha untuk berpikir dia nggak ganteng. Nah iya itu nangkap salah. Ya? Itu tuh ada yang salah sama kepala lu gitu. Karena ya dia ganteng aja tapi gitu loh. Nah yang membuat orang salah kan kayak kemudian kenapa kalau dia ganteng lo mau sama dia? Aneh gak sih? Jadi itu nggak termasuk gitu selingkuh? Enggak lah, jauh banget lah. Oke, kalau aneh banget loh. Karena gini loh hari ini nih, ada satu hal lagi. Karena kemudian orang tuh berpikir lo kan udah punya pacar gitu. Emang gak salah kalau melirik orang lain? Maksud gue apakah kemudian gue harus pasang kacamata kuda gitu? Mungkin. Iya orang berpikirnya kan kayak gitu kan. Iya. Ya kalau lu udah komit sama satu orang, lu gak boleh lihat siapa-siapa. Loh, gue punya mata loh. Dan itu tuh natural happens. Mungkin orang bilang kayak gitu kan supaya untuk meminimalisir terjadinya perselingkuhan. Nah, kan kalau kemudian arahnya ke sana, hal itu kan bisa memacu perselingkuhan, J. Perselingkuhan itu datang memang dari pertama kali dari pikiran ya kan. Iya benar. Ketika kita ngelihat, ini ya gue jujur aja ya,
Misalnya gue ngeliat cowok ganteng gitu ya. Mhm. Gini Har, ada satu hal yang ini tidak akan bisa di-deny oleh siapapun. Jadi Apa tuh? ketika lo ngeliat orang dan lo tertarik, Mhm. ada sesuatu dalam diri lo yang tidak bisa lo jelaskan kenapa lo tertarik pada some certain amount of person gitu, ya kan, ngerti gak sih? Yes. Tiap orang ini namanya taste gitu. Oke, Tiap benar, orang punya setuju. taste beda-beda, ya kan? Yes. Lo tidak benar-benar bisa menjelaskan kenapa lo tertarik aja gitu, Mm-mm. ya kan? Lo tertarik nih. Mm-mm. Ketika lo tertarik, lo pasti apa ya? Train of thoughts tuh apa Har? Melatih cara berpikir. Bukan training tapi ini nih, rentetan pikiran. Rentetan pikiran train, yang train of thoughts. yeah. Rentetan pikiran yang terjadi ketika lu melihat seseorang menarik. Lanjutannya adalah lu membayangkan gimana rasanya kalau punya pacar kayak gitu. Benar, setuju. Itu tuh adalah as natural as breathing gitu. Ketika lu ada di udara yang seger, ya, lu tuh pengen kayak merasakan aja gitu loh, membayangkan aja. Oh, Jadi berarti kayak itu nggak salah. nggak salah, karena otak manusia tuh tidak sesimpel itu untuk bisa dikotak-kotakan loh. Ada sekian miliar sel di otakmu yang bekerja begitu saja kayak tak nyambung aja gitu loh. Oke. Dan tidak ada yang lebih seru daripada membayangkan kamu itu akan jadi orang seperti apa menghadapi orang tertentu yang menurutmu menarik. Nangkep gak sih? Oke, kebayang. Itulah kenapa seru sebetulnya. Tapi Gitu. Tapi kenapa hal itu bisa memicu perselingkuhan? Nah, kamu kan nanya, kan aku tadi bilang, kan dimulai dari pikiran gitu kan. Dari pikiran itu, nah kemudian ketika kamu merasa pikiran itu tuh seru banget, ketika kamu merasa bahwa kayaknya kalau gue pacaran sama dia, gue bakal jadi kayak gini, pasti gue nanti gini, pasti gue nanti tambah cantik, pasti nanti kayak gini-gini. Ketika lu pingin banget bayangan itu terwujud, ngerti gak sih? Bayangan kayak, ya. iya, ketika lu pingin banget bahwa apa yang ada dalam pikiran lu itu menjadi kenyataan antara realitimu dan harapanmu, ada gap nih, ya kan? Berarti kamu tahu kamu harus melakukan sesuatu. Nah, ketika kamu melakukan sesuatu, itulah menurutku selingkuh namanya. Tapi Ci, kenapa orang itu harus selingkuh? Kenapa enggak mutusin pacarnya yang sekarang, lalu pacaran sama orang yang dia pikirkan mungkin dia akan lebih menjadi orang yang berbeda, yang seperti yang diimajinasiinnya. Kenapa enggak putus aja? Kenapa harus selingkuh? Oke, kenapa antara sini sama sana take gapnya tuh kenapa nggak tinggalin aja yang sini jalan ke sana gitu kan? Kenapa harus selingkuh? Kenapa harus nyeret gitu kan? Oke, ada teori yang aku rasa bener gitu. Jadi kan tadi kamu nanya kan, kenapa dia nggak punya keberanian gitu kan untuk meninggalkan aja yang lama dan ambil resiko yang baru gitu kan? Benar. Jawabannya adalah orang tuh akan selingkuh ya ketika dia percaya bahwa self gratification, kepercayaan dia bahwa dia tuh layak untuk mendapatkan yang baru itu lebih besar daripada intimasi dia. Intimasi itu apa? Intimasi. Kalau diartikan ke Indonesia kok jadi salah ya? Daripada ya ibaratkan kedekatan hubungan dia, kedekatan hubungan dia betapa pentingnya betapa pentingnya hubungan dia yang sekarang gitu. Jadi kayak ya intinya adalah ketika self gratification lebih besar daripada intimasi hubungan itu sendiri gitu. Nah kemudian kalau kita berarti ibaratkannya kayak lu ngerasa lu itu ngedeserve hubungan yang lebih baik dibandingkan hubungan yang lu jalani sekarang, kayak gitu? Iya, rasa-rasanya kayak gitu. Si tukang selingkuh ini, bukan tukang ya, si peselingkuh ini. Si orang yang tukangnya berselingkuh. banyak ya. Oke, iya. Si orang yang berselingkuh ini di bayangan dia, itu pasti dia merasa bahwa kayaknya gue akan lebih bahagia di sana deh, gitu. Nah iya, daripada hubungan gue yang sekarang. Tapi yang kemudian pertanyaannya, kenapa selingkuh? Emang iya, gitu kan? Oke. Iya kan? Padahal kan belum tuh benar loh hari ngerti gak sih? Oke, benar. Iya kan? Lu ketika lu nyampe sana, belum tentu lu lebih bahagia, bener kan? Benar. Tapi si peselingkuh ini,
dia tuh merasa dia deserve juga kebahagiaan itu. Oh. Tapi kan kemudian nggak menjawab pertanyaanmu ya. Iya. Tapi kalau memang dia merasa itu, kenapa kan dia nggak meninggalkan gitu? Benar, itu dia. Exactly. Balik lagi ke jawabannya menurutku, karena well, semua orang benci selingkuh ya. Memang karena mereka pengecut aja, tidak berani meninggalkan apa yang mereka miliki sekarang untuk apa yang mereka yakini lebih besar gitu kan. Tidak berani mengambil risiko yang mereka, ya kan kalau lu merasa lebih bahagia sama dia, ya lu tinggalin gua dong kan gitu kan kayak. Oh iya. Tapi kan si peselingkuh ini kan sebenarnya kan kenapa dia akhirnya memilih untuk bercabang? Karena ya dia masih kan? nggak yakin. Karena dia masih nggak yakin itu. Karena dia masih nggak yakin bahwa dia akan lebih bahagia di sana, tapi dia merasa dia layak juga mendapatkan Makanya dia mencoba-coba. itu. Makanya dia mencoba-coba. Nah, mencoba-coba itu nyelupin satu kaki gitu loh. Mencoba-coba itu makanya yang berujung ke perselingkuhan itu. Iya, karena dia merasa bahwa ya tadi dia merasa dia layak mendapatkan apa yang dia pikirkan, Har. Gitu loh. Makanya kemudian dia mencoba-coba ya. Tapi dia masih merasa kayak ya dia tidak rela meninggalkan comfort zone-nya, ngerti? Iya. Kebayang. Untuk mencoba sesuatu yang besar gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu nih bahwasanya orang lain itu atau pasangan kita itu selingkuh, kita mending kita putus dengan pasangan kita atau kita boleh kasih kesempatan kedua. Oke, karena tadi aku bilang bahwa normal kok punya bayangan pikiran itu gitu kan. Yes, benar. Oke, ini balik lagi sesuatu yang dijawab berdasar, tidak ada jawaban yang paling benar. Karena kembali lagi ke ada 8 miliar manusia, ada 8 miliar cara pikir, dan intinya adalah tiap orang tuh punya value yang beda, Hari. Oke. Jadi kalau jadi gini, caraku kalau kamu nanya aku ya, apakah gini deh, aku jawab aku dah gitu. Oke. Kalau misalnya ada di situasi itu deh. Kalau misalnya lo yang di posisi itu, apa yang bakal lo lakuin? Putuskah atau ngasih kesempatan kedua? Kalau aku kayaknya lebih mending aku meninggalkan orang yang aku tahu aku nggak akan bisa percaya lagi ya gitu. Oh, karena I don't think I'm capable of trusting anymore gitu. Karena kan ketika kita pacaran kan kita mempercayai bahwasanya kita akan menjalani hubungan ini mensupport satu sama lain kan. Ketika trust itu udah tidak ada, apa gunanya lagi untuk mempertahankan hubungan itu lagi? Yes. Dan karena gue merasa ya, kalau gue stay di relationship itu, gue akan terus merasa gue tidak cukup buat dia. Gue akan terus merasa inferior, gue akan terus merasa insecure, gue akan terus mempertanyakan gitu. Gue cukup gak ya? Terus gue harus apa? Gue harus jadinya curigaan terus gak sih? Iya. Di satu sisi gue curiga sama dia, di sisi lain gue merasa gue gak cukup gitu. Jadi toxic banget buat gue. Kayak gue jadi gak bisa ngapa-ngapain loh. Gue sama diri gue merasa gue gak cukup. Sama dia, gue merasa dia juga gak cukup, ada gue doang gitu. Jadi gimana ya, gue udah gak bisa sih. Tapi gini, tapi gue menemukan juga kasus lain di mana kilaf gitu istilahnya, ngerti kan sih? Kayak ada Kilaf orang yang bilang gitu? kayak, emang selingkuh bisa kilaf? ya banyak orang yang bilang gitu. Ya bukan banyak ya, beberapa kasus yang aku temui di temanku itu cowoknya bilang, iya sorry aku kilaf gitu, nggak bermaksud kok, cuman apa-apa. Kilaf itu gimana kilafnya? Kilaf itu ya termakan nafsu intinya. Iyalah, kalau dia bilang termakan perasaan, aku sih kurang setuju ya, kayak lebih ke nafsu sih, lust gitu loh. Kayak ya. Tapi kan hal itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya hal itu nggak menutup kejauhan. Iya, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya hal itu akan terjadi lagi. Iya, ya makanya kalau gua, I don't think I'm capable of trusting anymore. Tapi ada orang yang merasa capable gitu. Gua tidak menuduh apakah orang ini pernah selingkuh juga ya, yang bisa memaafkan ya, enggak. Tapi baik lagi ke personal value masing-masing nggak sih jatuhnya? Iya, mungkin dia pernah menghadapi situasi misalnya di mana orang tuanya, ibunya memaafkan ayahnya, dan kemudian ayahnya menjadi manusia 3 kali lebih amazing gitu setelah dimaafkan. Bisa jadi. Atau
Atau ya dia melihat banyak hubungan yang berhasil setelah ada sebuah kegagalan. Bisa juga, tapi kalau aku kayaknya karena gini, kalau aku membawa ke value-ku, aku milih putus deh. Aku sendiri loh ya, kalau aku bener-bener pingin orang lain, ya gue putus gitu loh. Iya, Ya benar gitu, benar. maksudnya kalau Daripada soalnya selingkuh value ya. gue, soalnya value gue lebih ke, ya tadi lu bilang kenapa nggak putus aja? Ya menurut gue juga, kenapa nggak putus aja gitu. Kalau lu bener-bener pingin sama orang ini dan menjadi orang baru dengan orang ini, go try gitu. Yes, Tapi kalau orang kan kayak, jangan gimana kalau, setengah-setengah, nah jangan tapi menurut gue beda dia. mencoba test depth of the water. Nah tapi mungkin orang-orang kebanyakan tuh kayak nyoba-nyoba terus kebablasan gitu loh, Har. Mungkin Yes. itulah kenapa yang orang bilang khilaf, atau kayak ya orang tuh merasa gimana kalau ternyata ini jodoh gua. Banyak loh Har yang mikir kayak gitu. Tapi nggak berani mutusin yang sebelumnya. Ya makanya balik lagi, tergantung gimana orang itu menghargai atau melihat sebuah hubungan menurutku ya. Sama ini, ada satu hal lagi yang mau aku bahas. Konsep ungkapan jodoh itu kadang-kadang indah untuk diucapkan, tapi terasa seperti jebakan. Oke, gimana tuh? Coba dielaborate. Kita kan suka, gimana ya, kata-kata jodoh tuh indah gitu loh Har. Ya sekedar dikatakan aja, indah, dia jodoh gua gitu. Siapa tahu gimana kalau dia jodoh gua? Gimana kalau gue nggak sama itu, gimana kalau nanti gue nyesel, gue harus balikan lagi, kan gue malunya 2 kali ya gitu kan, udah selingkuh balikan gitu kan, malunya 2 kali gitu. Terus tapi seringkali itu terasa seperti jebakan kan. Jebakan bagi orang-orang yang udah terlanjur berpikir seperti itu, tapi kemudian tidak berani mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk live up to the definition gitu. Iya. Menurut gue tuh konyol. Gak berani untuk menghadapi kenyataannya juga gak sih? Iya, soalnya gini ya Hari, gue tuh tidak bisa mengerti ya sama orang-orang yang bilang gini, gimana kalau dia jodoh gue? By the definition itself ya, kalau lu merasa dia jodoh lu, ya lu ngapain kepikiran lu sama yang itu? Bener, ngerti gak sih maksud gue? setuju banget. By the definition itself ya. Iya. Jadi gimana lu, apa yang lu katakan, apa yang lu pikirkan, dan apa yang lu bayangkan tuh udah gak nyambung semuanya gitu loh. Udah kayak udah gak sefrekuensi kepala sama mulut. Iya, soalnya kadang-kadang orang membayangkan jodoh itu udah, soalnya kadang-kadang orang tuh terperangkap, terjebak pada istilah jodoh, di mana jodoh itu adalah sesuatu yang disetujui oleh society. Kayak jodoh itu tuh harus seseorang, harus misalnya cewek ya, jodoh tuh harus bisa masak, suka di rumah, bisa ngurus anak, cantik gitu lah gitu. Iya. Gitu. Jadi lu merasa, oh ini definisi jodoh gua nih. Gitu. Tapi kalau kemudian lu menginginkan orang lain dan lu masih wondering apakah ini jodoh lu yang mana, itu dari mana konsep jodohnya lagi kan? Iya, gue pertanyakan gitu. Jadi ya, dan sering kali ya itu yang membuat orang selingkuh gitu. Jadi kadang-kadang ada 2 ya, ada 2 tahap ya. Kalau misalnya ada di tahap ya, let's say pacaran dan nikah, 2 dulu ya. Jangan yang banyak-banyak nih, 2 dulu, pacaran sama nikah. Kalau pacaran mungkin orang itu merasa kayak, gimana kalau dia jodoh gue? Tadi kita udah jelaskan kan kayak, gimana lu mau yang mana gitu kan? Iya. Gimana gitu, nggak jelas. Dan kemudian kalau orang yang udah nikah, teman-temanku nih, aku clearly punya teman kasus ya, yang nikah 2 apa 3 bulan cerai gitu. Karena? Ya banyak kasusnya, salah satunya perselingkuhan gitu. Iya, tapi maksudnya kayak, karena apa dia selingkuhnya? 3 bulan tuh honeymoon period loh, lu cerai gitu kan, bingung ya. Terus ya ternyata karena apa ya? Dia nge-wondering lagi. Karena dia merasa, oh enggak, bahkan dia gak wondering Har. Dia bahkan merasa gini, ya yang dinikahi itu jodoh. Ya ampun. Jadi yang Yang tidak dinikahi itu adalah permainan. Ya ampun. Jadi jodoh itu untuk dinikahin aja. Titik. Itu ngerti ya? Ada sebutan gitu. buat Jadi laki-laki itu siapa ya? Iya, brengsek ya. Dia teman gue tapi gue sering ngomong sih ya. Yang apa-apa tapi lu brengsek. Lu harus terima. Dan ceweknya tuh udah, sedihnya adalah ceweknya tuh merasa bahwa dia bisa berubah. Ya ampun. Dia merasa bahwa setelah menikah itu cowok akan udah settle down. Ya ampun. Terus kemudian wanita tersebut. Ya terus kayak dia merasa kayak setelah menikah, setelah berstatus tuh dia akan, gua jodohnya dia gitu, kayak
I own him gitu. Kayak It's terlalu more polos ya. naif. Iya, Naifnya tapi kayak naif. yang Bodoh ya. bodoh. Sorry. Agak kasar nih. Sorry. Ya Tapi jangan ceweknya juga ngaku jangan kok. naif banget lah. Enggak, ceweknya ngaku kok. Oh iya. Bodoh ya. Kenapa dia cerai? Dia sadar akhirnya dong. Oh akhirnya cerai. Iya tadi gue bilang. Oh iya. 3 bulan cerai. Maksud gue literally dia sadar dia bodoh, kemudian dia merasa masa gue mau bodoh terus gitu. Itu 2-3 bulan cerai itu setelah pesta yang mahal gak tuh? Gue kasih tau ya. Iya. Oh iya. Dan gue kasih Setelah tau pesta cerainya lebih gede-gedean. lama daripada nikahnya loh, ngerti gak? Apanya? Proses cerainya lebih lama dari proses nikahnya. Ya. Daripada proses itunya loh, ngerti gak? Kan cerai kan harus lawsuit gitu. Iya. Kemudian persidangan dan segala macam. Karena nikahnya sah, bukan hanya secara agama, tapi maksudnya sampai negara. Kalau negara kan ribet. Kalau gitu, gimana caranya kita bisa meminimalisir nyari pasangan yang gak punya habit selingkuh? Pertanyaan macam apa itu ya? Pertanyaan susah banget ya. Karena kadang-kadang si peselingkuh itu sendiri jangan-jangan gak tahu kalau dia suka selingkuh gitu kan kadang-kadang. Ngerti kan? Oh iya. Belum. Gini. Kalau orang nanya sama gue, lu pernah diselingkuhin gak, Steph? Sejauh yang gue tahu enggak. Tapi gue gak tahu kalau gue gak tahu nih. Ya kan? Kan gue gak tahu. Dan kadang-kadang si orang yang gini Har, gue tuh kemarin lihat salah satu video di YouTube. Jelas gue lupa dong dari mana. Intinya dia bilang gini, seringkali di banyak kasus di mana orang yang tidak pernah bahkan membayangkan atau berpikir bahwa dia akan selingkuh, itu statistically speaking ya, malah dia yang selingkuh. 25% dari seluruh hubungan yang pernah ada itu pernah selingkuh at some point of their relationship gitu. 25% besar banget loh. 25%. Ya. Ya kan dari 4 orang pasti ada 1, 4 couple 1. Berarti dari 8 miliar manusia 1,25 miliar orang. Karena kan 8 kan couple 8 kan. 8 miliar 2 miliar dong Har. 1/4 kok. Tapi kan 8 orang itu kan individual bukan couple. Oke. Harus bagi 2 dulu. Fine. 1%. Oke. Ini 1 miliar lah ya. 1 miliar orang selingkuh gitu kan. Gila. Banyak ya. Berapa kali Singapura itu? Berapa kali populasi Singapura itu? Oh iya benar juga. Tapi kemudian dipertanyakan kenapa? Kenapa orang yang tidak pernah membayangkan atau bahkan berpikiran untuk selingkuh end up selingkuh gitu kan? Ternyata jawabannya adalah seringkali ya yang salah di sebuah relationship itu adalah tadi di balik yang pertama kita pikirkan. Apa tuh? Karena orang berpikir bahwa ketika orang commit atau masuk ke relationship atau masuk ke pernikahan, it's the end of everything for both sides. Jadi berarti nggak boleh putus, pokoknya tetap harus dalam relationship itu aja. Terus juga lu nggak boleh punya kehidupan yang terpisah dari pernikahan lu. Ngerti gak sih, lu kayak semuanya tuh harus crossing gitu loh sama pernikahan lu. Terus kayak apa ya, teman-teman lu tuh harus kenal sama pasangan lu, kayak bahkan harus ada teman yang bareng, harus kayak gitu. Dimana akhirnya lu kehilangan diri lu sendiri, dan kemudian lu tidak tahu lagi lu tuh siapa sebenarnya, karena lu tidak punya identitas yang bisa lu definisikan kecuali sama pasangan lu. Nah, di titik itulah lu tuh merasa kehilangan jati diri dan lu tuh pengen kemudian mencari lagi gue tuh siapa gitu loh. Gue setelah nikah atau setelah pacaran kok gue kehilangan hari. Lu pasti sering dong punya temen di sekolah deh, yang semua orang mungkin relate ya, yang udah pacaran tuh berdua terus. Iya. Kemana-mana Ya kan, kayak perangko. Karena kayak perangko nempel ke kantin, ke kamar mandi cowoknya nungguin di depan, ke kamar mandi cowoknya nungguin di depan, iya kan? Dan itu gue lihat pakai mata kepala itu real. Ternyata itu gak cuma di sekolah gue doang ya, di sekolah lu juga kayak gitu ya? No, it happens all over the world ya. Gue percaya itu. Dan kayak kadang-kadang bahkan bisa, gue sering ya misalnya kayak teman gue namanya, ya gue sering melekatkan ini pacarnya ini, namanya jadi satu gitu. Iya. Ya kan misalnya kayak kita nih Hari Steffi gitu ya, kayak itu tuh Steffi-nya Hari gitu. Ya kan kayak Steffi what Hari. gitu loh, Steffi Hari aja. Ya kan maksudnya Steffi aja gitu. Benar. Gak perlu dilekatkan. Nah tapi kan orang kan sering meleburkan gitu, sehingga gue tuh jadi gue akan jadi berpikiran
kalau gue nggak ada hari gue siapa ya? Iya. Ngerti gak sih? Dan itu membuat gue mencari-cari dan mencari-cari itu membuat gue ingin menemukan jawaban. Nah, menemukan jawaban itulah yang kemudian mempertemukan gue pada orang baru yang menurut gue lebih exciting daripada Steffi Crosshari nih. Gitu. Jadinya itulah kenapa orang selingkuh. Dan ketika orang itu nggak bisa memutuskan untuk meninggalkan orang yang sebelumnya, makanya disitulah timbul perselingkuhan kan. Iya, karena gue tidak bisa menghilangkan Steffi hari tadi. Tapi gue menginginkan kemudian, orang lain. Iya. Gitu. Makanya kalau pertanyaannya kemudian gimana caranya untuk tidak bersama orang yang selingkuh? Pertama-tama ya paling penting ya, ini paling penting dan gue akan terus ngomong ke semua orang, set boundaries. Gue itu nomor 1 yang gue perjuangkan dalam sebuah hubungan gitu. Set boundaries apa itu? Set boundaries untuk lu dan pasangan lu. Oh, jadi ada space masing-masing ya, private space masing-masing. Ya kalau kemudian kalau pertanyaannya gimana kalau biar nggak ketemu sama orang yang tukang selingkuh? Ya sebenarnya nggak bakal bisa tahu sih. Itu intinya, tapi perasaan lawan pikiran sih. Iya. Ya kayak temen gue. Kayaknya memang kita nggak bakal bisa tahu sih seorang itu kedepannya bakal bisa selingkuh atau enggak sih. Tapi ya mungkin satu hal yang bisa dipastiin, kalau misalnya memang pada suatu hari lo menemukan orang yang lo rasa lebih baik daripada pasangan lo sekarang dan lo merasa lo bakal bisa hidup lebih bahagia dengan orang tersebut, ya putusin pasangan lo sekarang dan bersama dengan orang tersebut. Jangan selingkuh. Gue sih nggak pro selingkuh. Be a gentleman. Iya benar. Oke, mungkin itu aja buat episode hari ini, and see you next week. Bye bye. Bye. In love.